Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita dipertemukan kembali untuk pertemuan kedua ya, daring pelajaran fisika pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan ya, dan Bu Ika juga sudah menyampaikan sedikit materi terkait dengan bab 1, yaitu hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 1 ya, terkait dengan hakikat fisika dan metode ilmiah. Oke. Sebelum Bu Ika masuk ke materi, Bu Ika sampaikan lagi terlebih dahulu terkait dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya ada 2 untuk bab 1 ini, yaitu 3.1 menjelaskan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.2 yaitu membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Nah, sebelumnya mari kita review dulu ya pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang fisika itu apa sih? Nah, yang kedua fisika dan Al-Quran. Yang ketiga beberapa ilmuwan fisika muslim dan non-muslim. Nah, kemarin kita sudah membahas ilmuwan fisika muslimnya itu 3 ya. Ada Al-Haytham, Al-Batani, dan Avicenna. Kemudian yang non-muslim itu adalah ilmuwan besar fisika Albert Einstein. Kemudian yang keempat kita bahas kemarin adalah tentang manfaat dan dampak negatif sains fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita review dahulu ya yang kemarin, Bu Ika review sedikit. Nah, ini adalah, bisa kalian lihat ya, ini adalah kereta api. Nah, ini kereta api yang sekarang juga masih dipergunakan, masih menggunakan rel ya. Nah, perkembangan yang saat ini ada adalah kereta namanya kereta maglev atau magnetic levitation ya. Nah, ini menggunakan teknologi superkonduktor. Superkonduktor itu apa? Kemarin sudah Bu Ika jelaskan. Nah, yang kedua ini di bidang teknologi juga ya. Kalau yang pertama tadi di bidang transportasi. Nah, ini adalah reaktor nuklir. Kalau bicara tentang reaktor nuklir, nggak selalu berkaitan dengan bom ya. Kenapa? Karena nuklir itu juga memiliki dampak positif. Nah, antara lain kemarin sudah Bu Ika sampaikan juga, ini adalah MRI atau CT scan yang berada di rumah sakit. Ini biasanya digunakan untuk terapi kanker payudara dan prostat, menggunakan sumber radiasi yang aman ya, jadi kadarnya sudah disesuaikan. Kemudian dampak negatif sains. Dampak negatif sains itu apa? Kemarin juga sudah Bu Ika bahas terkait dengan terjadinya pencemaran lingkungan. Karena apa? Karena semakin banyaknya pabrik-pabrik yang berdiri. Jadi pencemarannya itu bisa ke laut ataupun bisa ke pencemaran tanah ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah reaktor nuklir ya. Ini di Jepang. Jadi Jepang itu punya reaktor nuklir. Tapi ketika beberapa tahun yang lalu terjadi gempa bumi dan tsunami, reaktor nuklirnya itu bocor ya, yang menyebabkan radiasinya itu bocor kemana-mana, mencemari lingkungan, dan kabarnya sampai ke laut. Jadi biota laut ataupun ikan itu juga mengalami pencemaran radiasi ini. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah tentang hakikat fisika. Yang kedua adalah tentang metode ilmiah. Yang ketiga adalah tentang keselamatan kerja ketika kita di laboratorium. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah hakikat fisika. Hakikat fisika itu adalah ada 3, yaitu fisika sebagai produk. Yang kedua fisika sebagai sikap, yang ketiga fisika sebagai proses. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu fisika sebagai produk. Produk itu apa yang dimaksud di sini? Nah, yang dimaksud adalah
kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus yang kemarin kalian sampaikan ya, isinya rumus-rumus, teori, dan model. Nah, itu fisika sebagai produk. Yang kedua adalah fisika sebagai proses. Nah, semua jenis produk ini ya, itu pasti dihasilkan melalui serangkaian proses. Nah, serangkaian prosesnya itu apa saja? Nah, ini ya, pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, kemudian eksperimen, kemudian dianalisis ya, kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas sebagai metode ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah fisika sebagai proses. Fisika sebagai sikap. Nah, kita sebagai ilmuwan itu dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Jadi ada sikap ilmiah yang harus kita miliki, antara lain apa? Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Yang kedua adalah kreatif. Nah, kreatif ini adalah ilmuwan itu harus selalu memunculkan ide-ide baru. Kemudian teliti, objektif, jujur, artinya apa? Data yang kita peroleh harus dilaporkan apa adanya, jadi nggak boleh diubah-ubah. Kemudian terbuka itu artinya apa? Yaitu mau bekerja sama dengan yang lain dan menerima atau mendengarkan pendapat dengan legowo ya, jadi nggak memaksakan pendapat kita, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke metode ilmiah. Nah, di sini metode ilmiah sebenarnya ini materi yang juga disampaikan di biologi dan juga kimia ya oleh Bu Ima dan Pak Pawit. Nah, tapi juga nanti Bu Ika bahas di fisika. Contohnya di fisika itu apa terkait metode ilmiah. Oke, metode ilmiah itu apa? Metode ilmiah adalah cara yang sistematis digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Jadi ini berusaha untuk memecahkan suatu masalah dari kasus yang ditemukan. Kita mulai ya. Oke, langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi. Nah, untuk menemukan masalah yaitu melalui pengamatan ada dua ya, berupa kuantitatif nanti datanya, dan yang kedua adalah kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif itu nanti berupa angka. Misalnya adalah mengukur panjang buku tulis, mengukur lebar meja, kemudian mengukur tinggi siswa dan sebagainya. Kalau data kualitatif apa Bu? Nah, kalau kualitatif ini adalah data berupa deskripsi nanti. Oke. Kita lanjut yang kedua, merumuskan masalah. Jadi kalau kita sudah melakukan pengamatan, pasti kita akan merumuskan masalah apa yang akan kita ambil. Jadi yang akan kita shoot ya istilahnya gitu. Nah, merumuskan masalah itu biasanya berupa kalimat pertanyaan. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana, yaitu terkait dengan objek yang kita teliti. Contohnya gimana? Ya ini, contohnya ya. Contohnya adalah bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. Nah, itu contoh perumusan masalah. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data atau informasi. Nah, data atau informasi ini bisa kita cari melalui literatur buku, melalui internet dan sebagainya. Istilahnya adalah yang mendukung teori dalam penelitian kita. Lanjut, langkah yang keempat dalam metode ilmiah adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah apa? Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi, jawaban sementara atas masalah yang kita ambil, begitu ya. Lanjut, langkah metode ilmiah yang kelima adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, hipotesis yang sudah kita buat tadi akan kita buktikan melalui percobaan atau eksperimen. Untuk menguji apa? Menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang sudah kita buat tadi. Nah, dalam melakukan eksperimen nanti kita mengenal beberapa variabel. Ada 3 ya, variabel bebas, terikat, variabel kontrol yang ketiga. Nah,
Pengertiannya apa? Untuk variabel bebas itu artinya apa? Ya yang kita buat bebas. Artinya apa? Artinya yang kita bebas ubah-ubah, gitu ya. Kemudian variabel terikat itu apa? Variabel terikat adalah variabel yang kita teliti, yaitu bergantung pada variabel bebas tadi. Variabel kontrol adalah apa? Variabel yang kita buat sama, yang kita kontrol tetap sama dari awal percobaan sampai akhir percobaan. Oke, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah menganalisis data. Jadi data yang sudah kita peroleh melalui eksperimen ini kita analisis, bisa berupa tabel, bisa berupa matriks atau grafik. Nah, data yang kita peroleh tadi dianalisis. Analisis itu istilahnya apa? Kalau fisika nanti biasanya kita hitung ya. Jadi secara statistik bisa, secara non statistik bisa. Kalau fisika rata-rata pakainya statistik, yaitu perhitungan. Kemudian yang terakhir dalam metode ilmiah adalah langkahnya menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah menjawab hipotesis yang kita buat tadi, apakah diterima atau ditolak. Jadi gitu ya. Nah, itu terkait 7 langkah dalam metode ilmiah. Bu Ika rasa ini juga nanti sudah dijelaskan di pelajaran kimia dan juga biologi ya. Nah, sekarang kemana? Kita ke contoh metode ilmiah, tapi yang berhubungan dengan fisika, karena kita pelajarannya fisika. Oke, tadi langkah yang pertama melaksanakan pengamatan ya. Bu Ika beri contoh di sini, yaitu mengamati permukaan bidang dengan tingkat kekasaran yang berbeda-beda saat dilalui benda. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya ini. Nah, Bu Ika contohkan di sini, ini tahu ya, ini adalah amplas. Jadi amplas itu memiliki tingkat kekasaran yang berbeda-beda. Ada yang kasar, ada yang agak kasar, ada yang agak halus, ada yang halus dan halus-halus gitu ya. Jadi itu permukaan bidang yang akan kita pakai. Kemudian rumusan masalah apa yang akan kita ambil? Rumusan masalah tadi berupa kalimat pertanyaan ya. Jadi apakah kekasaran permukaan bidang ini berpengaruh terhadap gaya gesek? Nah, ini yang akan kita ambil rumusan masalahnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Nah, informasi ini berupa apa? Kita bisa cari di literatur tadi. Terus contohnya apa, Bu? Ya ini tadi kita ngambil dari rumusan masalah. Nah, misalnya pengertian gaya gesek itu apa? Pengertian jenis-jenis gaya gesek, kemudian tingkat kekasarannya amplas. Nah, ini nama lainnya adalah dasar teori ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah mengumpulkan informasi kita bikin hipotesis. Hipotesisnya apa? Ya kita lihat dari sini rumusan masalah. Hipotesisnya kita jawab di sini dulu. Oh, hipotesis saya gini, Bu, semakin kasar bidangnya sentuh suatu benda, maka semakin besar pula gaya gesek yang akan dialami. Nah, ini mau saya buktikan lewat eksperimen. Nah, lanjut. Langkah berikutnya adalah eksperimen. Nah, sebelum eksperimen kita tentukan dulu nih, apa variabel bebasnya. Variabel bebas tadi apa? Yang kita buat bebas, artinya kita buat berubah-ubah ya. Nah, kita kan tadi menggunakan permukaan amplas, maka nanti kita menggunakan permukaan papan yang dilapisi amplas. Jadi gitu. Kemudian variabel terikatnya apa? Ya tadi, variabel terikatnya adalah gaya gesek yang dialami oleh benda. Kemudian variabel kontrolnya apa? Variabelnya adalah balok yang kita gunakan sama. Jadi dari awal praktikum sampai akhir praktikum kita pakai satu balok yang sama. Itu yang kita kontrol. Oke, lanjut. Nah, kira-kira dalam eksperimen alat bahannya apa ya yang tadi? Oke, kita butuh 1 buah balok dan 3 buah papan. Nah, papan ini akan kita lapisi dengan amplas, maka permukaannya nanti akan berbeda-beda. Nanti ambil amplas yang halus, agak kasar, dan yang terakhir kasar. Nah, ini sebagai variabel bebas ya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Terus gimana caranya? Nah, langkah kerjanya gini. Ketiga papannya tadi diletakkan di posisi bidang miring ya. Jadi miring kayak gini. Kemudian sudah dilapisi amplas, masing-masing punya tingkat kekasaran berbeda. Kemudian langkah berikutnya adalah
luncurkan balok pada masing-masing papan secara bergantian, jadi satu persatu. Terus kita amati gimana sih kecepatan luncur baloknya. Nah, setelah itu kita bandingkan ketiganya. Nah, itu adalah contoh eksperimennya. Kemudian setelah eksperimen pasti kita akan melakukan analisis data. Nah, analisis datanya gimana? Ya tadi, data yang kita peroleh apa? Data yang pertama variasi kekasaran benda. Jadi ada halus, kasar, dan agak kasar. Itu variasi permukaan bendanya. Kemudian yang kedua adalah data pengamatannya, yaitu gimana pengaruhnya terhadap gaya geseknya tadi. Terakhir yaitu yang ketujuh, menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Setelah kita melakukan percobaan, oh ternyata kesimpulannya sudah bisa kita lihat. Nah, kesimpulannya itu kita lihat hipotesisnya tadi ya. Ternyata kesimpulan kita adalah dari percobaan terdapat pengaruh antara kekasaran permukaan bidang dengan gaya gesek, yaitu permukaan bidang yang kasar, maka gaya geseknya akan semakin besar. Nah, jadi artinya apa? Hipotesis yang kita buat tadi ternyata diterima. Oke, itu contoh yang pertama ya. Butuh contoh lagi atau tidak? Itu ya. Oke, Bu Ika bahas satu contoh lagi terkait metode ilmiah. Ini masih berkaitan dengan gaya ya, sama kecepatan. Oke, contoh berikutnya biar lebih paham. Melakukan pengamatan. Nah, contohnya adalah ketika kalian mengamati kecepatan gerak benda saat diberi gaya yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi nanti ada satu benda ya di sini, tapi nanti kita memberikan beberapa besar gaya yang berbeda. Nah, pengaruhnya apa nanti? Nah, kita lihat. Langkah berikutnya merumuskan masalah dalam kalimat tanya. Oh, ternyata kita mau mengambil apakah gaya berpengaruh terhadap kecepatan suatu benda. Nah, itu rumusan masalah kita. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Nah, informasinya apa ya? Ini terkait gaya itu apa, kemudian jenis-jenis gaya itu apa, kecepatan itu apa, rumus kecepatan itu apa, dan sebagainya. Yang keempat adalah membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesisnya apa? Kita buat dulu hipotesisnya. Oh, ternyata hipotesis saya adalah kayaknya ada nih pengaruh gaya terhadap kecepatan benda. Nah, hipotesis ini mau kita buktikan pakai eksperimen. Nah, ini langkah yang kelima. Kita tentukan dulu variabel bebasnya. Variabel bebasnya adalah gaya F. Kok bisa? Iya, karena yang kita ubah-ubah adalah F nanti. Kemudian terikatnya itu apa? Hasilnya tadi, yaitu kecepatan benda. Kemudian yang kita kontrol agar tetap sama apa? Baloknya yang kita gunakan adalah sama. Alat dan bahannya. Yang pertama adalah, jadi istilahnya di sini kita kayak membuat kerangka eksperimen kecil. Jadi kita istilah bahasa Jawanya ngengreng ya. Oke, alat bahannya kira-kira apa yang kita butuhkan? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah neraca pegas untuk variasi F. Nah, ini neraca pegasnya ya. Bu Ika kira di SMP sudah pernah lihat. Oke, jadi ada bisa variasi gaya. Yang kedua adalah satu buah balok. Oke, cara kerjanya gimana? Nah, eksperimen ini bisa kita lakukan dengan variasi F. Kemudian mengamati pengaruhnya terhadap apa? Terhadap kecepatan benda. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti baloknya kemudian dikaitkan dengan neraca pegas. Nah, F-nya nanti kita bikin variasi. Misal, percobaan pertama 1,5 Newton, percobaan kedua adalah 2 Newton, percobaan yang ketiga adalah 3 Newton. Nah, nanti kita lihat nih, gimana sih kecepatannya benda. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian langkah ke-6 adalah analisis data. Jadi tadi kita memperoleh data variasi F 1,5 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Kemudian data yang kedua apa? Yaitu cepat lambatnya pergerakan balok. Nanti kita bisa amati. Gitu ya. Kemudian langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menjawab hipotesisnya kita. Ternyata setelah praktikum adalah
kesimpulan saya ada pengaruh gaya terhadap kecepatan benda. Ketika gayanya semakin besar, maka semakin besar pula kecepatan benda. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu ya. Jadi itu tadi 2 contoh metode ilmiah yang Bu Ika ambil dari segi fisika ya. Jadi istilahnya kalau metode ilmiah itu kita ngengreng tadi. Mau cari masalah seperti apa, terus kita susun kerangkanya, kita susun gimana praktikumnya sampai dengan eksperimen dan menarik kesimpulan. Gitu ya. Oke, itu sudah kita bahas terkait dengan metode ilmiah. Kemudian Bu Ika lanjut terkait dengan aturan keselamatan kerja ketika di lab. Oke, ini ya. Jadi keselamatan kerja di lab, Bu Ika rasa juga ini sudah dijelaskan juga di kimia dan biologi, tapi nanti Bu Ika tekankan saja yang di fisika. Jadi kalau di lab itu harus dengan 1, pengawasan berkala. Jadi kalau kita mau masuk lab, kita mau menggunakan alat lab, kita harus izin dulu dari pengguna laboratorium, bisa guru atau juga bisa laboran. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti panduan yang telah diberikan. Jadi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pastikan ruangannya itu steril. Jadi barang-barang pribadi kita itu ditaruh di tempat yang jauh dari praktikum. Jadi kalau mau masuk lab itu tasnya ditaruh luar semuanya atau nanti boleh dikumpulkan di satu tempat. Jadi gitu ya. Jadi tidak mengganggu ketika sedang praktikum. Kemudian kita harus yang ketiga mengetahui lokasi peralatan keselamatan ketika nanti terjadi kebakaran dan sebagainya. Kemudian yang keempat, nggak boleh membawa makanan minuman ke dalam lab. Ini ya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi material yang berbahaya. Nah ini biasanya nanti berkaitan sama kimia. Kemudian berikutnya adalah ini nanti juga kimia, hati-hati saat menangani peralatan gelas, walaupun nanti di fisika juga kita pakai gelas ukur. Kemudian ketika keluar dari lab harus gimana? Harus memastikan nggak ada satupun api yang masih menyala, artinya apa? Semua harus sudah dipadamkan. Kemudian stop kontak juga harus dilepas. Jadi yang berkaitan dengan arus listrik harus dilepas. Kenapa? Biar aman. Jadi gitu ya. Kemudian setelah selesai praktikum, kita harus memastikan semua peralatan itu dalam kondisi mati ini tadi, kemudian disimpan atau dikembalikan di tempat yang semestinya atau dirapikan, gitu ya. Jadi itu sekilas tentang peraturan di lab. Kemudian untuk peralatan perlindungan, Bu Ika rasa ini ya untuk kacamata. Kemudian yang insya Allah di sini pakai jilbab semua ya, jadi nggak perlu mengikat rambut. Kemudian pakai sarung tangan, ini nanti kalau kimia. Kemudian harus pakai alas kaki. Kemudian pakai masker itu ketika nanti yang berhubungan dengan zat-zat kimia, gitu ya. Nah itu terkait dengan keselamatan kerja. Kemudian yang perlu Bu Ika tekankan di sini adalah Bu Ika mau mengenalkan alat-alat lab di fisika. Walaupun nanti kalian bakalan ketemu ya. Oke, ini untuk semester 1 nanti ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, ini garputala nanti untuk gelombang, ini spring balance itu adalah neraca pegas ya nama lainnya, kemudian ini ada teropong bintang dan sebagainya. Tapi nanti beberapa alat mungkin ada yang belum ada di lab kita, ini belum ada sepertinya ya. Nah, ini adalah ampermeter buat mengukur arus, galvanometer untuk mengukur voltase. Oke, sekilas alat-alat lab, kemudian Bu Ika sampaikan lagi. Nah, ini yang biasanya di fisika ya, keselamatan terhadap listrik, karena kita nanti biasanya juga pakai listrik ketika materinya tentang kelistrikan. Oke, arus listrik yang digunakan dalam percobaan di lab adalah menggunakan catu daya biasanya, yaitu awalnya tegangan 220 volt dari sumber, itu menjadi 3 volt. 6 volt, 9 volt, dan 12. Kok bisa? Ya, ini alatnya. Jadi ini istilahnya batu baterai ya, kalau SD ya. Kalau percobaan SD dulu kan pakai batu baterai ya.
voltasenya misal ada yang 3, 1,5 dan sebagainya. Tapi untuk di SMA biasanya nanti kita pakai catu daya. Kenapa? Karena voltasenya lebih stabil. Kalau batu baterai semakin lama digunakan itu kan semakin habis ya. Nah, kalau ini nanti biasa stabil. Stabil gimana? Misalnya kita pakai 3 volt, terus 6 volt, 9 volt dan seterusnya. Ini namanya catu daya. Ini juga biasanya digunakan di kimia. Kemudian kecelakaan yang mungkin terjadi di lab fisika adalah kebakaran dan adanya kejutan listrik. Kejutan listrik ini istilahnya adalah kesetrum ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi kejutan listrik, kita harus segera memutuskan aliran listrik. Jadi nyopot stop kontaknya. Kemudian cara nolongnya gimana? Nggak boleh pakai tangan kosong, tapi kita harus narik pakai tali boleh atau kain kering ya. Jadi nggak boleh langsung megang tangan orang yang kesetrum itu, karena nanti kita juga akan ikut terkena kejutan listrik atau kesetrum tadi. Nah, ini tanda bahaya tegangan tinggi. Nah, ini ya terkait dengan listrik di lab. Lanjut, aturan keselamatan kerja jika terjadi kebakaran. Nah, kalau terjadi kebakaran gimana? Nah, ini ya. Pemicu kebakaran itu biasa disebut dengan segitiga api. Maksudnya apa? Segitiga itu ada 3, ya ini biasanya bisa dipicu oleh oksigen, bisa dipicu oleh panas atau bahan bakar. Nah, ini ya, ini simbol tanda bahaya kebakaran. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika terjadi kebakaran di lab? Langkah awal adalah kalau apinya baru timbul, segeralah padamkan dengan kain atau karung ya, tapi harus disiram air dulu, baru nanti ditutupkan. Kalau enggak, yang kedua adalah menggunakan alat pemadam kebakaran yang biasanya ada di lab juga ya, berupa tabung itu. Nah, ini terkait dengan aturan keselamatan jika terjadi kebakaran dan kejutan listrik. Nah, itu yang Bu Ika bahas saja ya, karena nanti yang lain sudah dibahas di kimia dan biologi. Ini yang Bu Ika bahas yang biasa kita pakai di fisika saja. Oke, begitu ya. Jadi hari ini Bu Ika rasa ini yang Bu Ika sampaikan terkait dengan bab 1. Insya Allah bab 1-nya sudah selesai ya. Nanti kita lanjut ke bab 2 untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan pekan depan ngapain Bu? Nah, nanti kita pertemuan pekan depan insya Allah masih menggunakan Zoom ya. Insya Allah nanti ada pembahasan. Oke, begitu. Untuk hari ini dari Bu Ika cukupkan sekian dulu. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Dan tetap jaga kesehatan kalian. Oke, Bu Ika sampaikan sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.